Again, ini rahasia kehidupan. Tapi Allah membentuk hati kamu untuk kamu datang ke sini hari ini aja. Itu tanda Allah sayang sama kamu. So don't feel sad, bersyukur, semangat. Terus kalau perlu cari teman lagi, jangan sendirian. Karena hijrah itu butuh teman. Alhamdulillah kamu punya mama, kamu punya nenek, kamu punya keluarga yang baik. Itu harus kamu syukuri. Enggak semuanya kayak begitu. Tadi kita udah dengar ya dari tante, anaknya usianya beda. And this is your path. Ini jalannya kamu. Tapi ini juga keputusannya kamu. Karena nggak ada yang bisa maksain kamu. Nah sama, bagaimana kita semua mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah? Pray, ask Allah, Allah guide me, show me, tunjukin ke aku, kuatkan aku. Dan semoga dengan kamu memilih jalan kebaikan, balasannya juga pasti adalah kebaikan. Karena Allah nggak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Oke, Bismillah, semangat, kita berdoa sama Allah dan semoga kamu bisa mendapatkan guru yang bagus, kamu dapat lingkungan yang bagus. Insya Allah nanti pada waktunya kamu dapat jodoh yang bagus. Pokoknya semua bagus ya. Itu karena Allah, endingnya bagus. Itu yang paling penting. Kamu bisa husnul khatimah, masuk surga Allah. Semoga Allah semangat ya. Hebat nih anak muda. Insya Allah, anak muda hijrah itu keren. Seandainya aku bisa kembali dan mengulang masa mudaku, aku minta sama aku masukkan aku ke pesantren. Beneran. Tapi that's not my path. This is your path now. Choose wisely. Pilih dengan bijaksana. Bismillah. Assalamualaikum. Kakak boleh tanya? Boleh dong. Kita dari yang pilih ke belakang. Ada Ustaz nenek, ya Allah, mataku ya Ustaz udah siwar. Ini di belakang salah satu guru yang pakai jilbab orange, Masya Allah. Ini Ustazah nenek. Dulu aku sempat ke Haji. Ya intinya pokoknya ada satu apps di mana kita harus ngaji, baca Quran. Saya cuma satu ayat. Gak bisa. Guru ngajinya beliau ini loh sabarnya, Masya Allah. Ustazah nenek. Lalu akhirnya saya minta Ustazah datang ke rumah ajarin saya. Insya Allah dan lebih baik sekarang, belum sholat tapi Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kan dalam kehidupan keimanan itu ada naiknya. Saat ini sebenarnya dalam keadaan itu apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan agar iman itu tetap di posisinya dan tidak pernah berkembali. Mohon untuk diberikan contohnya agar kami bisa. Assalamualaikum. Saya ada keringetan di dalam ini. Allah, pertanyaannya susah banget. Apa caranya supaya iman kita nggak naik turun? Gimana supaya bisa istiqomah? Ibu, jujur itu PR saya pun. Dan pertanyaan ini pun saya ajukan kepada guru saya. Saya nanya ke Ustaz ini gimana? Saya bukan orang alim, saya baru belajar anak kemarin, terus mau istiqomah, susah.
Iman untuk bisa stay di situ susah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa untuk menjaga keistiqomahan itu berat. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini berdasarkan apa yang aku pelajari. Semoga tadi nggak salah ya Imam Ahmad. Tapi yang pasti tentang Imam Ahmad, kenapa iman kita naik turun? Karena hati kita kalau bolak-balik, uncontrollable. Hati kita tuh naik turun. Setiap hari beda-beda, hari ini bisa bagus banget, besok tiba-tiba loncat naik ke atas, besok lagi roller coaster ke bawah, nyusuk gitu. Dan itu adalah hati. Makanya susah banget kan untuk menjaga hati. Dan untuk Imam Ahmad butuh 40 tahun untuk bisa mengontrol hati. Itu ulama. Ya apalagi kita. Emang ini susah banget ya Bu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Saya tanya kepada Bu. Udah pasti kita nggak seperti Nabi, udah pasti kita nggak bisa seperti ulama. Terus gimana nih untuk orang seperti kita yang biasa-biasa ini? Yang pertama, ibu-ibu, penting banget. Yang pertama, jangan tinggalin yang wajib. Kalau kita udah tinggalin yang wajib, alamnya udah harus makan kenceng banget gitu, itu udah bahaya. So, misalnya kayak sholat yang wajib jangan pernah ditinggalin. Apalagi Al-Quran. Oke, biasanya kita satu juz, aku nggak bisa satu juz hari ini, tetap dibuka. Bisanya berapa? Baca. Zikir pagi bersama. Guru saya bilang itu ujian penolong kita di waktu pagi dan waktu petang. Syaitan itu nyata, pasti mau godain kita. Nah kalau kita nggak ada kamennya, nggak ada penjaganya, masuklah. Masuk, caranya banyak ya, itu lagi lewat setan gepeng, belum lagi gepeng lagi. Yang nyata-nyata makhluk dalam kehidupan kita kan macam-macam ya, menguji kita. Kadang-kadang menyita waktu, menguras emosi, menguras banyak hal, sehingga kita nggak konsen. Jadi yang paling penting yang saya ingat dari dulu adalah jangan tinggalkan yang wajib. Lalu boleh nggak istirahat? Boleh. Nabi SAW Nabi Muhammad SAW aja punya waktu untuk bermain dengan Aisyah, kejar-kejaran, mereka ada waktu bercanda, ada istirahat, butuh, tapi tidak lama-lama. Nah ketika sudah melakukan itu, kembali lagi, tidak sekolah lagi, jangan liburan, minta liburan lagi, extend, lupa pulang, nah itu. And then remember again, why? Why itu, kenapa, adalah pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa ya saya harus sholat? Kenapa? Kalau kita nggak tahu kenapanya, berat untuk sholat. Kenapa ya saya harus hijab? Kenapa ya saya harus nurut sama Allah? Kenapa ya saya harus jauhi larangan ini? Kenapa? Kalau saya nggak tahu kenapanya, tapi karena kalau saya tahu, pasti akan pengen ditingkatkan lagi ya. Of course, why? Karena segala amalan, segala kebaikan itu pasti ada keberkahan, ada pahala, ada imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. So the question is, maybe ilmu kita harus ditambahkan lagi. Jadi penting banget ini ya untuk istiqomah dan semangat. The first place I would go, tempat pertama yang saya akan cari kalau saya lagi turun, saya balik lagi ke guru.
Saya nanya, saya duduk di kajian, saya dengerin ini hari ini ilmu tentang apa. Sekarang saya lagi berdoa, ya Allah, tolong, saya pengen dapat banget ilmu tentang sholat. Karena kita banyak menghabiskan waktu ketika sholat kan. Nah, tapi di sholatnya itu banyak sekali kata-kata yang kita nggak paham. Baca Al-Fatihah aja lewat aja kan, begitu aja kadang-kadang. Tapi kalau kayak mudah, oh iya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. I'm talking to you Allah, I'm speaking to you. Ilmu penting, why-nya penting, wajib penting, istirahat penting, just a little bit, lalu balik lagi gaspol. Jadi untuk semuanya, untuk hari ini, buat diri saya sendiri, kita ini lemah. Kita harus akui, Allah aja menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan lemah. Selain lemah, pelupa. Selain pelupa, bodoh. Selain bodoh, malas. Selain malas, suka berargumentasi, punya alasan, hawa nafsunya besar. Ini kalau nggak ditanggung sama Allah, berat. Jadi ini pentingnya, dan alhamdulillah di Masjid Al-Kausar diberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul sama-sama. Lagi-lagi saya bukan ustazah, mungkin next bisa undang ustazah Neneng untuk memberikan ilmu. Saya cuma murid dari beliau dan juga murid dari guru saya. Apa yang bisa pelajari, mohon supaya kita semua berdoa kepada Allah istiqomah, supaya Allah bisa kasih hidayah untuk yang muda, stay on track, jangan pernah mundur. Ujian akhir zaman itu semakin berat, fitnah semakin besar, yang masuk surga itu sedikit. Nah, semoga kita yang sedikit ini, tapi Allah yang lebih tahu. Di antara kita mungkin ibu-ibu lebih jujur daripada saya, dan semoga Allah jaga. Jadi kita sama-sama terus saling mendoakan, dan semoga Allah mengetuk hati kita terus every day, every single day. Setiap hari kita mohon, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan, mau bicara pintar, mau tidak bicara pintar, maksudnya nggak pintar bicara juga nggak masalah, karena Allah menilai hati. Ini semua tentang hati, tentang niat, tentang kejujuran. Kita maunya apa? Kalau kita maunya surga, kejar Allah. Nah, Allah mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Kak Dewi, Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di acara. Terima kasih sekali lagi atas inspirasi ya. Baik, kalau kita pengalaman hidup yang semoga Allah ini. Jadi dari apa yang telah di-share oleh Kak Dewi, semoga menjadi pengingat untuk kita. Untuk hijrah sejati adalah perjalanan dari kata-kata, bukan kata-kata manusia, tetapi kata-kata Allah. Jadi turut aja sama apa yang dan juga buat hati-hati yang sudah terketuk, segera dibukakan pintu, karena tentunya keberanian abadi, karena tetap beberapa terang dia, tetapi melainkan beberapa terang hanya keimanan di dalam kita. Terima kasih sekali lagi Kak Dewi atas bincang-bincang yang luar biasa ini. Semoga kita juga bisa menjadi berjuang bisa menjadi cahaya bagi kita semua yang sedang menuju meraih ridho Allah. Mohon maaf sebesar-besarnya, semua kesalahan itu pasti dari saya dan juga syaitan. Semua kebenaran itu hanya milik Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, lalu para ahli ilmu dan guru-guru kita. Semua kebenaran itu datang dari Al-Quran dan juga hadis, dan semoga kami semua diberikan hidayah dan ilmu untuk bisa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
pertemuan di antara kita dengan teman ini bisa terus menjalankan Ya dong, belum akhir hari dong. kalau nanti kita kembali lagi di sini ya kan. Insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, hikmah waktu kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga banyak hikmah yang dapat kita petik dari cerita yang disandra yang bisa pula semakin keluarga kita terus melangkah dalam ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.